membahas tentang fisiologi sel. Kemarin kita sudah membahas pengantar anatomi fisiologis, ya kan, kemarin. Terusnya kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk atau anatomi daripada sel. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang fungsional, fisiologis. Jadi fisiologis itu adalah bahasa Latin, fisiologis. Jadi kalau kemarin kita bicara anatominya, bentuknya, sekarang kita bicara fungsinya atau fisiologisnya. Ingat ya, fisiologis itu fungsi. Jadi ini sebenarnya salah ketik juga nih. Sudah muncul dok, layarnya dok. Iya, sudah muncul. Cuma saya lihat ini salah. Saya pengantar fisiologi sel manusia. Ini kayaknya selnya nggak ada ya. Coba saya lihat. Saya lihat dulu nih. Apa salah saya kirim. Oh iya, benar pengantar fisiologi. Salah satu pengantar fisiologi sel, Pak. Itu PDF. Selnya di bawah kali dok. Di bawah selnya. Fisiologi selnya di sebelah. Oh iya. Kok jadinya begitu, Pak? Bukan PDF ya, Pak? Coba yang bentar yang PDF aja, Dok. Kan ada 4. Ya. Kan ada 4 itu dokter kirim ini. Kirim makalah ada 4 tuh. Struktur sel, pengantar anatomi, fisiologi sel, dan kemarin. Itu udah biokimia, kemarin. Biokimia sel atau fisiologi sel kali? Enggak, fisiologi sel kan belum. Biokimianya belum, tapi kalau pengantar sel sama ya udah hati-hati ya. Yang ada pengantar anatomi doang, Dok. Kemarin apa kemarin? Bentuknya belum? Udah bentuk. Kemarin pengantar fisiologi manusia, struktur sel dan pengantar bionfis, pengantar anatomi fisiologi. Iya, kan kemarin 2, pengantar anatomi fisiologi sama bentuk sel kan? Fisiologi manusia sel. Sama bentuk sel. Nah sekarang pengantar fisiologi sel manusia dan ini nggak ada selnya Pak? Fisiologi sel. Ini yang kalau yang PDF nggak ada dok. Oh. Saya ada nih fisiologi sel PDF-nya. Ada Pak, coba deh. Ada fisiologi sel PDF ada. Di atas biokimia. Iya nggak ada. Di itunya betul kata Pais nggak ditulis, sorry. Tulisannya doang dok, nggak apa-apa. Oh iya. Tapi ntar tolong di itu Pak, dirubah deh Pak. Ya. Iya. Oh di dalamnya nggak ada isinya. Iya nggak ada tulisan. Oke, kita lanjut ya. Oke ya kita mulai ya. Topiknya yang kita bicara sekarang adalah definisi fisiologi, yaitu pengertian daripada fisiologi, terusnya fisiologi manusia, yaitu sel ke sistem. Jadi sel ke sistem, karena fisiologi itu adalah fungsi itu banyak ya. Fungsi metabolisme, fungsi gerak, banyak lah. Kalau ini lain, yang kita pelajarin fokus hari ini adalah fisiologi manusia yang berfokus pada sel ke sistem. Sama 3, homeostasis. Homeostasis itu adalah keseimbangan cairan dan segala macam. Oke, lanjut Pak Is. Nah, fisiologis adalah dalam bahasa Latin, yaitu dalam bahasa Inggrisnya adalah fisik ya, bukan psikis ya, lain fisik, sama dengan fungsi atau faal atau kerja dari suatu organ atau jaringan atau segala macam sel. Nah, kalau logi atau logos itu adalah ilmu. Logos itu bahasa ini ya. Bahasa Latin juga sih. Fisik juga Latin juga sih. Saya tadi ketukar. Fisio itu bahasa Inggris. Physics itu bahasa Latin. Logi itu adalah bahasa Inggris. Logos itu bahasa Latin. Oke, jadi ilmu faal atau fisiologi ilmu mempelajari mekanisme fungsional atau regulatory sistem yang meregulasi, yang mengatur, yang menjaga secara optimal integritas. Integritas itu apa? Kesatuannya. Internal environment. Internal environment itu adalah internal itu dalam, environment itu lingkungan. Berarti apa? Lingkungan dalam. Jadi di dalam tubuh kita.
bukan di luar tubuh kita. Dalam menunjang proses kehidupan makhluk hidup atau the basic unit of living matter. Jadi yang menunjang proses kehidupan makhluk. Jadi ingat, manusia tanpa fisiologi seperti mayat. Ya, harus paham. Kalau ada bentuk doang, tapi tidak ada kinerjanya, itu seperti mayat, seperti tubuh tanpa bernyawa lah, seperti itu. Makanya dalam ilmu sedikit saya agak bersentuhan dengan ilmu TCM. Anatomi atau morfologi anatomi itu adalah bentuk ya. Itu kalau dalam ilmu kedokteran Cina, dalam energi itu disebut yin. Yin. Nah, kalau fisiologis itu adalah sesuatu hal yang bergerak, fungsi, mekanisme. Dalam ilmu TCM itu dibilang yang. Jadi kalau yin itu adalah materi, yang itu adalah energi. Makanya fisiologis ini sebenarnya adalah energi. Di dalam tubuh kita bila energi itu berkurang, fisiologi itu tidak akan berjalan. Fungsi itu tidak akan berjalan sebagai mestinya. Ya, lanjut Pak Is. Nah, struktur tubuh manusia pertama adalah sel. Sel itu adalah unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri ada inti sel, nukleus, dan protoplasma. Jadi sel itu adalah bagian terkecil dari tubuh manusia. Ya, naik lagi dari gabungan sel yaitu jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Jadi kalau selnya tidak punya bentuk dan fungsi yang tidak sama, itu tidak akan bisa membentuk jaringan. Nah, ini harus paham juga. Nah, setelah jaringan itu berkumpul akan menjadi organ, yaitu bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi khusus. Berikutnya adalah sistem. Sistem adalah susunan alat atau organ dengan fungsi tertentu. Misalnya apa? Sistem pencernaan, berarti organ-organ pencernaan. Sistem pernapasan, oh berarti ada saluran pernapasan dan organ paru. Oh, ada sistem perkemihan, itu ginjal, uretra, kantung kemih. Ada juga sistem reproduksi, ya kan? Nah, itu. Ya, lanjut Pak Is. Jadi sel, jaringan, organ, sistem. Jangan lupa, sel, jaringan, organ, sistem. Jangan tertukar. Oke, sel, yaitu satu unit dasar dari tubuh manusia, satu unit dasar. Sel itu satu unit. Ada beberapa ahli pengobatan antropati mengatakan sel itu seperti makhluk hidup. Oh benar. Tetapi ada makhluk hidup yang sederhana dalam tubuh kita. Nah, sel ada satu unit dasar dari tubuh manusia. Kedua, setiap jenis sel dikhususkan melakukan suatu fungsi tertentu. Nggak mungkin dalam satu jaringan, satu sel tulang, satu sel saraf, satu sel kulit. Nggak mungkin. Kalau kulit semua, saraf semua, otot semua, nggak mungkin dalam satu jaringan ada otot, ada saraf, nggak mungkin. Kalaupun ada dia khusus. Ya. Secara umum sel-sel menyusun tubuh manusia mempunyai struktur dasar yang terdiri dari membran sel. Pertama membran itu adalah dinding. Jadi kalau di dalam tubuh manusia dan juga binatang mereka tidak ada dinding sel, mereka hanya bilang membran. Membran itu seperti batas antara lingkungan dalam sel dengan lingkungan luar sel. Ingat, ini yang membedakan manusia, makhluk hidup, manusia hewan dengan tumbuhan. Tumbuhan itu kenapa selnya keras-keras? Karena dia punya dinding. Sedangkan hewan, manusia, hewan itu tidak. Terus ada protoplasma, cairan di dalamnya, segala macam, inti sel. Nah, ketiganya mempunyai fungsi komposisi kimia, yaitu air, elektrolit itu seperti garam, nutrium, mineral ya, tercampur dalam air, kemudian protein, lemak, dan karbohidrat. Jadi ingat, kalau sel itu nggak ada air, dia tidak bisa menjadi sel yang sehat. Tidak mempunyai elektrolit seperti ion-ion natrium, kalium, magnesium dari garam, jadi tidak bisa menjadi sel sehat. Dia tidak kurang dari asupan protein, lemak, dan karbohidrat, tidak bisa menjadi sel yang sehat. Oke, lanjut. Oksigen akan belum. Oksigen akan berikat pada karbohidrat, lemak, dan protein pada setiap sel untuk melepaskan energi. Jadi, oksigen di dalam sel itu selalu berikatan dengan karbohidrat, lemak, dan protein. Dia tidak akan pernah berikatan dengan elektrolit. Tidak. Nah, ini harus kita. Dia tidak pernah berikatan dengan air.
Karena elektrolit sama air kalau dia berikatan sama oksigen dia nggak bisa jadi energi. Ingat, oksigen itu kalau masuk ke dalam sel itu pasti jadi energi. Tetapi dengan tanda kutip harus mengikat protein, lemak, dan karbohidrat. Di luar itu nggak bisa. Di luar itu nggak bisa. Oksigen akan terikat pada karbohidrat dan lemak, dan protein akan melepaskan sel. Oke, berikutnya hampir semua sel mempunyai kemampuan mengadakan produksi. Semua sel kemampuan mengadakan reproduksi. Ada sih beberapa sel yang mempunyai apa ya? Oh ya, sebentar. Reproduksi atau jika sel tertentu mengalami kerusakan, maka sel sejenis yang lain akan beregenerasi. Regenerasi itu memperbaiki diri sendiri. Ada sel yang sangat susah untuk beregenerasi. Sel apa? Yaitu sel. Ayo, buka mikrofon. Siapa tahu sel yang cepat beregenerasi, yang sulit beregenerasi? Kalau yang tahu, buka mikrofon, unmute, langsung ngomong. Ada nggak yang tahu? Apa tadi? Sel darah. Sel yang sulit beregenerasi. Apa darah setiap 3 bulan dia beregenerasi. Regenerasi. Di fase dia beregenerasi. Di fase dia beregenerasi. Sel dalam tubuh kita yang sulit beregenerasi, sel apa? Ada yang tahu? Sel otak, sel saraf, sel otot. Ayo, sel jantung. Sel. Retot, lamaan. Maaf deh. Sel ginjal. Sel ginjal. Kenapa? Kalau orang patah tulang, walaupun sel tulang itu lambat beregenerasi, tapi dia masih bisa nyambung. Sel saraf yang rusak seperti kena stroke, dia masih bisa diperbaiki. Tapi kalau ginjal, kenapa orang ginjal itu kita terapi sangat lama untuk melepaskan cuci darah? Karena dia lama beregenerasinya. Dia lama rusak, sangat sulit rusak, tapi dia juga sangat susah atau sulit untuk sembuhnya. Ini nggak keluar ujian, pengetahuan tambahan aja, ya. Oke, lanjut Pak Is. Jaringan. Nah, ada 4 dasar jaringan yang membentuk tubuh manusia. 1, jaringan epitel, yaitu jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan organ. Jadi kalau jaringan epitel, kalau ada kata-kata epitel dalam telinga kita, ini bakal ujian nih keluar. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi untuk, nah, dia udah paham. Kalau namanya epitel itu udah kerjanya melapisi. Udah, kalau jaringan epitel kita bayangin kue lapis gitu ya, kue lapis, berlapis-lapis, udah itu. Oke. 2, jaringan pengikat. Fungsinya mengikat jaringan atau alat tubuh. Nah, jaringan-jaringan pengikat. Biasanya tendon, fascia itu mengikat, ya. Fascia sih kebanyakan sih. 3, jaringan otot. Nah, otot juga bisa tendon. Jaringan otot ada 3 kategori berbeda, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Nah, kalau rangka itu biasanya lurik. Jaringan otot itu kan untuk mengeluarkan energi, untuk melakukan gerak. Kalau rangka itu biasanya gerakan ototnya bisa dikontrol sama otak. Tapi kalau otot polos tidak. Kenapa? Biasanya otot-otot itu ada di usus besar, usus halus, dia tidak bisa mengontrol. Usus besar berhenti bekerja, nggak bisa. Nggak bisa. Atau otot-otot di pembuluh darah, namanya otot sphincter arteri atau sphincter vena. Otot yang melingkari dinding pembuluh darah. Itu pun nggak bisa kita kontrol. Nah, kalau jantung itu bisa kita kontrol, bisa juga enggak. Jadi kalau jantung itu, kalau misalnya jantungnya cepat, kita bisa mengontrol dengan apa? Dengan tenang diri, tenang, rileks, tarik nafas. Detak jantungnya akan semakin menurun. Seperti itu. Masih bisa, tapi tidak sepenuhnya seperti otot rangka atau otot lurik ya. Di sini nggak ada tulisan lurik, tulisan rangka. Jadi rangka itu lawannya polos. Kalau rangka itu berlurik dia.
4, jaringan saraf fungsinya mengatur aktivitas otot dan organ yang menerima dan meneruskan rangsangan. Nah, ini yang mengatur. Jadi kalau jaringan saraf itu, kaki berjalan, tangan menggenggam, jari-jari. Coba kita raba apa panas dingin. Nah, itu udah saraf. Saraf itu sensasi dan memerintah. Jaringan saraf. Ya. Lanjut Pak Iskandar. Nah, inilah jaringan epitel. Tuh, bisa dilihat kan contoh-contohnya simple squamous epithelium, ya kan? Itu biasanya sakus-sakus itu kantong-kantong di dalam melapisi kantong-kantong di dalam paru, lung itu paru. Kemudian B, simple cuboidal epithelium, yaitu forming a tube itu kayak pipa in the kidney. Jadi dia melapisi kayak saluran-saluran di ginjal. Terusnya di nomor C, simple columnar epithelium lining in the intestine. Jadi itu adalah epitel yang melapisi dinding usus. Nah, D, stratified squamous epithelium yaitu lining di esophagus dari saluran nafas. Nah, itu contoh-contohnya ya. Oke, lanjut Pak Is. Nah, kalau ini jaringan ikat. Tuh. Pertama adalah alus connective tissue under the skin. Jadi kalau di kulit itu tidak punya jaringan ikat, kulit ditarik itu bisa putus, cubit bisa putus. Makanya dia punya jaringan ikat yang menguatkan. Nah, habis itu di bawah kulit, nah setelah itu ada namanya B, jaringan ikatnya namanya adipose tissue. Adipose itu biasa lemak, sel-sel lemak. Di bawah kulit ada loose connective tissue, jaringan pengikat. Itu di bawahnya ada lemak. Lemak itu ternyata dia mengikat seluruh sel dalam tubuh kita supaya organ dalam terlindungi, termasuk juga tulang dan lain-lain. Adipose. Oke. Kemudian sel darah merah. Tuh, bisa dilihat. Nah, ingat kenapa kok darah merah termasuk jaringan pengikat ya? Ada nggak yang bertanya, kenapa darah itu kenapa dibilang jaringan pengikat? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Ayo buka unmute-nya. Kenapa jaringan ikat? Kok darah termasuk jaringan ikat? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ayo, kita jangan pasif nih, kita aktif. Jangan Bu Siti dong, yang lain dong. Masa Bu Siti semua nih. Ayo, Bu Siti apa? Ayo, jawab. Tapi yang lain jangan vakum. Tadi dulu ini saya mau lihat ini kok orang-orangnya harus ini loh. Tolong itu fotonya dibuka ya, jangan cuma begitu doang. Anda kan ada di situ. Kalau enggak tampilkan muka, berarti ya Bu Siti udah. Yang lainnya coba siapa nih? Ibu Ponija sama Ibu Erni. Kok nggak yang lain nggak ada sih Bu Siti? Yang lain nggak ada. Katanya izin itu juga dok. Ada Zoom kan kayak Bu Yuli kemarin. Bu Yuli. Oh. Iya. Bu Yuli Oke. katanya kan izin. Kalau Bu Sunir memang kerja kan ya. Dia kalau dia bisa selingi dia masuk juga dok. Ya udah nggak apa-apa. Satu lagi Bu siapa nih? Bu Eni, ini Yusnita satu-satunya belum dibuka tuh. Sel darah merah termasuk jaringan karena kenapa? Gampang aja udah. Sel darah. Ayo. Karena kenapa? Kenapa kok sel darah merah termasuk jaringan ikat? Ayo. Karena darah itu yang membawa ke jantung berbagi dok,
apa gimana? Saling mengikat ya, saling keterikatan satu sama lain karena darah itu sebagai apa sih ya? Kata kuncinya kan gini, ikat. Kata kuncinya Ikat, kan saling ikat. mengikat gitu. Ya saling apa sih? Saling membutuhkan satu sama lain gitu loh. Kalau darah itu sebagai induknya untuk kehidupan gitu kali ya. Gimana sih Ingat, bahasanya? ya itu makanya bahasanya. Ikat ini kan berarti bahasanya mempersatukan. Iya, saling mengikat. Iya. Jadi saling membutuhkan satu sama lain. Darah itu sebagai induk gitu. Karena tanpa darah kan kita juga bakal mati. Jawabannya kurang tepat. Gimana Ayo, ya? ayo. Karena Ayo. saling Karena mengikat. udah yang gampang aja deh, yang gampang aja. Yang simpel. Yang simpel. Sebagai Ibu Siti kalau luka itu darah ini nggak, bisa luka nih sampai dalam sampai kelihatan putih-putihnya sampai kelihatan tulang. Itu dia melapisin nggak lukanya itu? Dia menyembuhkan. ada. Nah, jadi gini, ingat kalau ada sesuatu hal, ada robekan kulit, ya, dimanapun di bagian tubuh kita pasti darah itu ngumpul, akan menutupi jaringan ikat yang robek atau jaringan yang robek, makanya dia berusaha untuk mengikat. Nah, ini harus paham nih. Jadi yang ibaratnya kalau kita naik motor, kena paku dan bocor, kan ada tambelnya, betul nggak? Nah, tambelnya itu darah. Ini saya mau ajarin nih, gampang aja konsepnya. Jadi konsep luka aja. Karena pada saat orang itu terluka, darah itu akan mengeluarkan fibrinogen, benang-benang fibrin untuk mengikat luka seperti dia menjahit. Luka itu menjadi rapat lagi. Gitu. Paham nggak? Makanya darah termasuk jaringan ikat. Jadi bukan seperti tadi Ibu Siti ceritakan tentang aliran darah. Boleh, tapi tidak tepat. Gitu. Ya. Kalau ada luka, masuk. Jadi dia kalau ada luka, darah itu langsung datang untuk menutupi luka tersebut. Betul nggak? Supaya tidak ada bakteri yang langsung masuk ke dalam organ dalam. Nah, itu biasanya akan timbul benang-benang fibrin. Ya. Nah, sekarang yang D itu fibrous connective tissue. Ya, itu biasanya fibrin itu termasuk ya adanya di ligamen. Ligamen itu apa? Ligamen itu tendon, urat kalau bahasa urat. Nah, yang E cartilago. Cartilago itu biasanya ada di tulang. Cartilago itu biasanya kalau tulang-tulang muda, patah tulang itu ada cartilago. Jadi dia tuh, jadi kalau orang patah itu kan tumbuh tulang baru. Nah, itu namanya cartilago. Namanya tulang lunak ya. Dan juga bone tulang. Oke, ini semua dari A sampai ke F itu adalah jaringan ikat. Jangan sampai lupa, apalin. Ulangi, Dok. Jadi dari A sampai F itu adalah jaringan ikat. Pertama adalah connective tissue. Connective tissue itu di bawah kulit seperti fascia. Kedua B, jaringan lemak. C, sel darah. D, itu adalah fibrous connective tissue. Jadi sel penyambung daripada sel. Itu ada di urat atau tendon, ligamen. Kemudian cartilago, tulang lunak gitu sebenarnya. Atau tulang rawan, kalau orang bilang tulang rawan. Habis itu F adalah bone. Oke, itu jaringan ikat. Slide berikutnya. Kalau bone apa tuh, Dok? Bone tulang. Bone. Iya. Jadi tulang itu ada dua loh, Bu Siti. Ada bone, ada cartilago. Kalau bone itu tulang yang sudah solid tulang, solid ya. Tapi intinya tulangnya udah full tulang. Tapi kalau cartilago itu tulangnya masih semi tulang, masih ada jaringan. Jadi kalau kita bilang tulang rawan, tulang muda, ya
Paham ya? Iya. Oke, lanjut. Jaringan otot. Nah, kita lihat tuh. Yang A, skeletal muscle. Ya kan? Lihat kayak A. Lurik-lurik ya. Tuh, ada bintik-bintik hitamnya, ada nukleusnya. Intinya bentuknya kasar dan lurik. Itu adalah skeletal. Skeletal itu rangka. Otot rangka. Jadi kalau binarana kan otot-ototnya gede-gede. Itu rangka. Skeletal muscle. Nah, yang B adalah cardiac muscle. Itu adalah lebih lembut dari skeletal muscle. Agak lebih lembut. Ya. Kasar, ada luriknya, tapi lebih lembut. Jadi, kalau yang tadi skeletal muscle itu adalah otot yang diperintahkan oleh otak. Nah, kalau yang cardiac muscle, otot tidak sepenuhnya diperintah oleh otak, tapi oleh mekanisme juga iya. Kemudian yang C adalah otot halus, di mana otot ini diperintahkan oleh mekanisme tubuh, ya. Seperti otot halus itu seperti otot-otot di organ dalam, ginjal, ya kan? Usus halus, pembuluh darah, itu semua. Dan dia tidak sadar. Jadi semuanya mayoritas dikerjakan oleh mekanisme. Ya, lanjut Pak Is. Kalau ada pertanyaan boleh ya, tanya langsung ya. Ya, apa? Silakan. Itu untuk jaringan otot termasuk jaringan pengikat bukan? Iya, jaringan otot beda dong. Beda. Kan tadi ada jaringan, ada beberapa jaringan ikat, jaringan otot, ya kan? Beda. Dia berdiri sendiri. Walaupun otot itu bisa dikatakan jaringan ikat juga, tapi bukan berarti dia termasuk jaringan ikat. Dia berdiri sendiri. Kalau jaringan ikat itu yang termasuk sel darah 5 poin itu ya? Iya, 6 sampai F, A, B, C, Iya, F. 5. Iya. 5, 6. betul. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. 6. Ya, itu 6. Jadi gini loh, kata kuncinya adalah jaringan ikat itu jaringan yang mempersatukan tubuh. Bisa tulang juga masuk, bisa otot juga masuk, ya kan? Bisa darah juga masuk, banyak. Ulangi dok, jaringan ikat. Tapi otot termasuk ya dok. Emang suara saya kurang jelas ya Bu? Kedengaran nggak? Halo, tes. Kedengaran. Oh ya. Jaringan ikat adalah jaringan yang mempersatukan seluruh jaringan dalam tubuh kita. Iya. Jadi dia adalah yang mempersatu. Iya, sebagai pengikat. Iya. Darah ya. Nah, what is the difference? Ini maksudnya adalah otot rangka, otot jantung, dan otot halus. Nah, bisa lihat nih perbedaan ketiga otot ini, ya kan? Perbedaannya kan? Ini kalau di sebelah kanan ini gambaran secara histologi. Histologi pakai mikroskop. Ini kan yang sebelah yang sebelah sini nih, sebelah kalau dari itu sebelah kanan atau kiri lah. Yang penting itu gambaran mikroskop. Oleh sebelahnya ini gambaran dari gambar artistik aja, dari karikatur lah. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada lagi tadi kan ada jaringan ikat, jaringan otot, sekarang jaringan saraf. Nah, tuh, kita bisa lihat kan? Dokter kita ya. Kenapa? Enggak dok. Kita belajar kedokteran. Iyalah, namanya juga perawat. Perawat kan nomor 2 dari dokter. Nah, iya, asisten. Ya, iyalah. Jaringan saraf. Nah, ini jaringan saraf.
Mereka bilang Neuron. neuron. Nah, bahasa Latinnya neuron. Bukan laron ya. Ini tadi bilang laron. Neuron. Nah, di sini neuron ini ada intinya, nukleus. Tuh, bisa lihat kan intinya nukleus. Coba diperbesar kan bisa tuh. Nukleus. Intinya. Oh, yang di tengah itu ya. Iya. Nukleus itu intinya. Terusnya kita lihat sel bodinya, nah itu badannya, kan sel badannya. Terusnya kita lihat cabang-cabangnya, yaitu disebut dendrit. Dendrit. Jadi kalau misalnya nanti punya klinik saraf untuk penyakit stroke, udah bilangnya klinik dendrit. Itu udah pada tahu nih, wah, klinik saraf. Kalau orang-orang dokter sama perawat udah tahu. Nah, jadi kita lihat dulu nih ya yang di pusatnya ya. Ada inti, ya nukleus, ada sel body yaitu badannya, dan ada dendrit. Dendrit itu cabang. Nah, ini harus kita pahamin ya. Sel body yang mana tuh, Dok? Itu Di di situ sel. ada. Oh, coba dibuka. Ibu udah lihat? iya. Sel body yang warna biru ungu itu ya, sel body. Iya, ungu. Kalau yang nukleus hijau. Nah, terusnya kan dari badan itu ada kayak cabang-cabang kan, betul kan? Iya. Itu namanya dendrit. Kayak akar gitu ya, Dok ya? Dendrit itu yang akar ya? Yes. Yang saraf halus kali ya? Iya, cabang. Cabang ya. Cabang dendrit saraf. Dan dia berguna sebagai receiver. Receiver itu apa? Penerima. Penerima apa? Penerima rangsangan. Makanya ini ya, ibu-ibu semua ya, kalau kita akupuntur, di daerah di mana itu tempat kita akupuntur, itu biasanya dendritnya itu banyak. Makanya jangan kaget. Kalau kita akupuntur orang, misalnya stroke kiri, kita akupuntur sebelah kiri, dia bilang, "Dok, kenapa kok saya kan yang sehat kan? Yang sakit kiri. Kok saya lebih sensitif yang kiri?" Ya wajar karena kita tusuk dengan jarum, kita totok. Ingat, setiap rangsangan terapi fisik dari luar itu akan menyebabkan banyaknya dendrit. Nah, ini harus paham. Oke. Nah, dari dendrit itu ada suatu kayak alirannya. Namanya node of Ranvier. Dan di dalamnya ada Schwann cells. Gitu. Jadi walaupun dendrit itu ada cabang, tapi dia harus ada seperti kayak kabelnya lah ibaratnya kan. Baru ada akson terminal, yaitu transmitter. Sekarang saya mau lihat receiver kan penerima. Receiver penerima dendrit. Ada lagi transmitter. Transmitter itu sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Transmitter. Ada yang tahu transmitter? Orang bilang, oh pasang transmitternya, pasang transmitter. Transmitter itu yang memberikan pesan. Yang memberikan pesan. Receiver yang menerima pesan. Tuh. Nah, kalau di akupuntur, transmitter juga makin banyak. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Fungsi dari node of Ranvier itu apa, Dok? Sebagai kabel maksudnya? Iya, itu sebagai ya pemberi, jadi sebagai kabel saluran untuk memberikan pesan ke sel-sel saraf yang lain. Jadi kayak kabel optiknya misalnya ibu pasang lah, misalnya kayak apa ya? Kayak contohnya ibu pasang TV kabel. Kan TV kabel tuh ada kabel-kabel optiknya kan, betul nggak? Iya. Nah, itu seperti itulah. Jadi dia itu memberikan suatu pesan gambar, pesan suara, pesan apapun. Nah,
Kalau akson terminal itu seperti kayak pemancar untuk memberikan pesan ke gelombang. Kalau dendrit pemancar untuk menerima gelombang atau menerima rangsangan. Transmitter memancarkan, receiver menerima. Paham nggak kira-kira? Ntar dok ya, saya yang 2 mau masuk juga, saya pantau dulu. Masih nanya. Oh yaudah. Bu Erni, Bu Ponijat, ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak tentang dendrit, tentang akson? Ngerti nggak? Kira-kira? Nggak usah tegang di sini mah. Tenang. Tegang nggak masuk di otak ntar. Kira-kira bagaimana? Mengerti nggak? Jadi harus paham ya, ini ujian keluar loh. Bagian dari saraf yang menerima rangsangan, apa namanya? Ayo. Terus tahu. Dendrit. Bagian saraf yang memancarkan rangsangan, apa namanya? Akson terminal. Ujian keluar. Ya. Akson terminal transmitter. Dendrit saluran. Dendrit penerima. Akson Akson pemberi. pemberi. Memberi. Menyiar, ya, memberi rangsangan. Dendrit menerima. Oke, paham ya? Kita lanjut, Pak Iskan. Nah, ini dia. Intergumentary system, muscular system, skeletal system, nervous system, endocrine system. Nah, jaringan ikat itu ada intergumentary system. Itu jaringan ikat. Kalau jaringan otot disebut muscular system. Jaringan tulang, sistem tulang pada skeletal system. Skeletal itu bukan otot ya, skeletal itu tengkorak, kerangka itu skeletal. Ya, ingat tuh, jangan dipikir skeletal itu otot ya, salah. Otot muskular. Baru Kalau ada nervous system. Skeletal itu jaringan apa dok? Skeletal tulang ya? Skeletal itu adalah, kan ini sistem ya. Sistem itu bukan jaringan ya, sistem itu. Jadi kan ingat dari sel naik ke jaringan, Ya, sel, jaringan naik ke organ, organ naik ke sistem. Nah, kalau skeletal system itu sistem tulang dan sendi. Tulang dan sendi. Nervous saraf. Baru endocrine system, baru sirkulasi sistem. Pembuluh darah itu sirkulasi. Ya, paham ya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sistem. Kalau endo tadi apa dok? Jaringan apa? Enggak darah ya? Jaring endocrine system. Darah. Endocrine system itu adalah hormon. Kelenjar. Sistem kelenjar. Sirkulasi darah. Ya, pembuluh darah dan aliran darah dan pompa jantung. Circulation system. Paham ya? Pembuluh darah. Oke. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini ada lagi namanya respiratory system. Berarti sistem pernapas. Nah, ada lagi digestive system. Berarti sistem pencernaan. Kemudian urinary system, yaitu sistem perkemian. Dan respiratory system, sistem reproduksi kita. Oke, lanjut.
Homeostasis. Homeostasis penting bagi kelangsungan hidup. Sel membentuk sistem tubuh, mempertahankan. Jadi homeostasis itu adalah apa ya? Bisa mempertahankan cairan, jadi mempertahankan tubuh. Jadi homeostasis, mempertahankan keseimbangan. Nah, itu kata-kata yang pasif. Mempertahankan keseimbangan untuk dapat melangsungkan kehidupan. Orang kalau sampai dia kena sakit berarti sudah tidak homeostasis. Dan kalau sakitnya itu sudah komplikasi berarti sama sekali sudah tidak ada homeostasis. Jadi homeostasis yang gejalanya ketidakseimbangan homeostasis, gejala pertama biasanya ada sakit. Tapi itu masih ringan homeostasisnya. Ketidakseimbangan. Tapi kalau sudah sampai berat itu biasanya penyakit komplikasi. Organ satu kerja begini, yang satu kerja begini, udah nggak ada aturannya deh. Misalnya dalam organisasi ketuanya ke kanan, sekretarisnya ke kiri, bendaharanya ke kanan, sekjennya ke kiri, ya udah kacau deh. Nah seperti itulah. Homeostasis penting bagi kelangsungan hidup, itu panahnya ke atas, ke sel. Nah sel itu membentuk sistem tubuh. Sistem tubuh ke homeostasis yaitu mempertahankan. Jadi yang mempertahankan homeostasis itu sistem. Contoh, orang misalnya sesek ya, sesek napas. Sesek napas itu jangan diartikan bahwa itu semuanya paru-paru, belum tentu. Mungkin sesek napas karena jantung. Atau sesek napas karena apa? Karena mungkin kurang darah, sirkulasinya bermasalah. Atau sesek karena pencernaannya ada GERD. Nah, di saat pencernaannya lemah, GERD, itu ada sistem tubuh lagi yang membantu sistem pencernaan yang lemah. Contohnya apa? Mungkin dibantu dengan sistem endokrin yang mengeluarkan getah-getah pankreas. Si nelpon. Hah? Kenapa, Bu? Halo? Kenapa? Lanjut dok, lanjut. Apa tadi Bu itu kayaknya kepencet. Oh, oke. Jadi gini, saya ulang ya. Homeostasis itu adalah suatu sistem keseimbangan. Coba semuanya di-unmute dulu. Di-mute dulu kalau misalnya saya bilang buka, baru di-unmute. Tapi kalau itu di-mute dulu. Nah, jadi homeostasis itu adalah sistem yang mempertahankan kelangsungan hidup. Dari sistem itu dia akan menjaga sel itu berjalan sesuai dengan koridornya. Oke. Sel membentuk sistem tubuh. Karena kalau sel rusak, pasti sistem tubuh ada kacau. Misalnya orang lambungnya rusak nih, dinding lambungnya rusak, otomatis kan sistem pencernaannya jadi nggak bagus. Nah, sistem pertahanan, sistem tubuh dari sistem pencernaan, sistem tulang, itulah yang menjaga homeostasis. Tadi saya katakan, kalau misalnya sistem pencernaannya lemah, nih contohnya. Sistem pencernaan lemah apa? Misalnya lambungnya luka. Tuh, ada GERD. Lambung yang luka otomatis. Dok, maaf dok, saya terimanya kecil. Apanya kecil? Ini udah keras banget tuh saya. Tadi Bu Lucy nelpon kalau dia mau jam berapa. Oh, ya udah nggak apa-apa nih, sampai jam 1 juga nggak apa-apa. Ini kita bicara cuma fisiologi doang, besok biokimianya. Kecil banget saya terima. Kecil apa suaranya? Gede nggak? Jelas Bu, di sini jelas Bu, dari tadi mungkin sinyal di sana kali itu Bu. Jelas kok dok. Karena tadi telepon masuk kali ya. Iya, jelas. Jelas ya. Jadi gini, ini kedengeran nggak nih sekarang nih? Lebih kenceng nggak nih? Ini udah kenceng banget nih. Enggak, tetap saya nggak terima. Biarlah nanti. Nggak terima. Jelas dok, jelas. Jelas ya. Itu sinyalnya itu. Sinyalnya kali Bu Siti. Coba ganti handphone, kan ada satu lagi tuh. Nah jadi gini Bu, kalau misalnya sistem pencernaan kita lemah, dinding lambungnya luka, ya kan? Otomatis lambungnya tidak bekerja dengan sempurna, betul kan? Ya kan, tidak sempurna. Nah, biasanya sistem endokrin kita akan mengcover. Apa sistem endokrin? Sistem endokrin itu ada dua
dua kelenjar yang berhubungan dengan pencernaan. Satu itu pankreas, satu lagi adalah kelenjar empedu. Biasanya kalau lambung itu kena luka gara-gara asam lambung berlebihan yang menyebabkan iritasi, menyebabkan kalau asam berlebihan kan bikin luka pada lambung. Lalu dengan spontan sistem endokrin, yaitu sistem kelenjar, yaitu kelenjar pankreas dan empedu, dia akan memproduksi getah pankreas dan empedu lebih banyak dari semestinya. Supaya dia naik ke atas. Supaya apa? Supaya menetralisir asam lambung. Karena empedu dan pankreas sifatnya basah. Makanya orang sering bersendawa tuh, nah itulah. Dia mengaktifkan dua kelenjar pankreas dan kelenjar empedu. Nah, homeostasis di sini mengatakan bahwa sistem endokrin itu menjaga keseimbangan tubuh karena sudah ada ketidakseimbangan atau ketimpangan gara-gara sistem pencernaannya lemah. Itu udah otomatis. Contoh lagi. Misalnya tulang kita patah. Patah. Nah, kita tidak bisa berjalan. Langsung kalau sistem tulang kita patah, itu langsung sistem otot dan tendon kita bereaksi. Dia terjadi peradangan, dia menjadi bengkak. Kenapa bengkak itu terjadi? Karena bengkak pada saat terjadi patah tulang untuk melindungi tulang yang sudah retak atau patah. Itu maksudnya. Jadi itulah homeostasis. Tubuh mempunyai suatu sistem homeostasis atau sistem keseimbangan yang menutupi kalau ada sistem dalam tubuh yang lain yang tidak bekerja dengan semestinya. Ini sebenarnya ilmu homeostasis ini adalah ilmunya homeopati sih sebenarnya. Jadi kalau belajar tabib virtual dapat nih, minimal dikit-dikit lah. Jadi ingat ya, tubuh kita pinter. Tubuh kita tanpa dikontrol otak sudah pinter. Dia sudah bisa mengcover kalau ada sistem yang ada malfungsi atau tidak berjalan. Gitu. Paham ya? Oke. Lanjut Pak Is. Ini waktu kita mepet, saya nggak mau ambil waktunya Bu Lucy. Lanjut berikutnya. Bu Lucy terserah dokter aja jam berapa selesai, dia cuma mau beri kabar saja. Setengah satu deh. Setengah satu. Ini udah jam 1 hampir, Dok. Oh iya udah jam 1 ya. Jam 2 aja ya, jam 2 ya. Aku bilang di Bu Lucy jam 2. Setengah 2 deh, kasihan dia ntar ngambek lah ya Mas ya. Setengah 2. Dia punya bayi lagi. Iya makanya. Oke, lanjut. Tadi Pak, homeostasis Pak. Tadi homeostasis itu bahasa Latinnya homoios. Homo itu sama. Homoios sama. Ya, homoios sama, tapi sebenarnya bahasa itu aslinya homo. Homo itu sama. Stasis menetap. Tetap sama. Dalam arti kata keadaan yang bisa berubah secara relatif konstan. Jadi oke, kayak tadi saya bilang pencernaannya lemah, nggak bekerja. Oke, tapi yang mengcover apa? Oh, sistem tadi apa namanya? Sistem apa tadi saya lupa jadi. Sistem berbeda tapi sama, Dok. Endokrin. Sistemnya tulangnya patah. Yang bantu apa? Sistem otot sama tendon. Sistem sirkulasinya rusak, jantungnya melemah. Jantung melemah. Apa yang bantu? Oh, yang bantu ada sistem pernapasan. Makanya orang yang jantungnya melemah sering ngos-ngosan. Kenapa? Karena dia menarik oksigennya bertahap, tapi dengan frekuensi cepat. Itulah namanya homeostasis. Kadang-kadang kita nggak diajarin sama dokter, termasuk perawat. Oke, sel sama dengan untuk survive, sehat. Untuk seluruh aspek lingkungan harus relatif konstan. Komposisi kimia, tekanan osmosis. Ingat, komposisi kimia harus konstan untuk pH. Setiap sel punya struktur kimia berbeda.
Misalnya tulang, kebanyakan kalsiumnya, darah, kebanyakan zat besinya, liver, lambung, kebanyakan sulfurnya. Tekanan osmosis itu tekanan penyerap masuk keluarnya cairan. Kalau tekanan osmosis kita lama bermasalah apa? Terjadi pembengkakan UD, bukan pembengkakan peradangan, tapi bengkak air. Tahu kan? Resistant water namanya kalau bahasa Inggris. pH, suhu, dan sebagainya. Perubahan kecil, fungsi sel tidak normal. Perubahan besar, sel tubuh mati. Lanjut, Faiz. Lingkungan kehidupan sel tidak sama dengan lingkungan kehidupan tubuh. Beda ya. Tubuh di dalam atmosfer, udara luar sama dengan lingkungan luar. Sel di dalam cairan interstitium sama dengan lingkungan dalam. Jadi beda ya. Sel tidak dipengaruhi oleh atmosfer dan juga gravitasi. Tidak dipengaruhi atmosfer dan gravitasi. Tapi kalau tubuh kita itu sampai ada penyakit menghantam sampai ke sel tubuh kita, berarti kulit kita itu lemah. Makanya orang kalau sel tubuhnya lemah, apa yang terjadi? Mereka pakai jaket. Betul. Supaya apa? Supaya apa? Supaya dia menutupi lingkungan luar. Oke. Cairan ekstrasel ECF berada di interstisium mengisi ruangan di antar sel cairannya. Plasma mengalir di pembuluh darah. Nah, ini adalah perbedaannya. Jadi kalau intersel atau interstisium itu adalah cairan yang berada di dalam sel. Kalau plasma itu biasanya di pembuluh darah. Makanya plasma itu kalau orang misalnya, Anda tahu nggak sih kalau Anda ngebekam, dokter, ini darahnya nggak ada, cairannya putih semua. Iya, Dok. Itu harus hati-hati itu. Itu kenapa? Kalau itu plasma itu isinya kan cairan, ya, sama sel darah putih. Itu sebentar lagi, itu penyakitnya udah gawat tuh sebenarnya. Organ dalamnya udah lemah semua. Ingat, plasma kalau sudah terlalu banyak keluar bahaya. Ingat. Biasanya orang kalau mau bekam gitu, dibilang orang-orang bekamnya ahli udah bilang, wah ini umurnya pendek, udah putih semua, darahnya udah nggak ada. Bukannya Dok, darahnya udah kalau plasma itu seperti, maaf nih nanya, itu yang kayak apa ya? Kayak orang melepuh gitu bukan? Bukan. Plasma itu kalau ibu sedot darahnya, ya. Itu yang ada bukan darah merah, tapi cairan kayak putih transparan itu. Iya, Bening iya. itu ya, Dok ya. Bening. Iya. Iya, bening. Kan Nah, biasanya dia mengendap tuh darahnya merah, atasnya agak putih. Nah, itu yang Iya, plasma iya. itu. Nah, biasanya gini, kalau plasmanya itu sampai kesedot, berarti darahnya kurang. Nah, itu berbahaya, Bu. Kalau udah sampai keluar itu cepat-cepat ditutup. Kenapa? Guru saya mengatakan punya dalil seperti ini. Di mana cairan itu tidak datang ke situ, plasma yang menggantikan. Waduh, habis lah badan. Habis cerita. Kalau plasma dalam tubuh kita terlalu banyak, itu bahaya. Makanya orang kena COVID-19 yang dia sumbang apa? Plasmanya. Jadi orang kalau udah kena plasmanya banyak di dalam darah kita, perbandingan plasmanya lebih banyak daripada darah merahnya, itu kemungkinan akan terjadi infeksi virus atau kelemahan organ dalam. Kelemahan organ dalam karena infeksi juga. Bisa jadi jadi leukemia ya? Ya bisa juga. Dok, maaf dok, itu kalau ngebekam biasanya kita kan suruh tunggu sampai keluar darah, plasmanya keluar, itu malah bagus katanya dok. Nggak bagus. Oh. Sekali itu bagus. Tapi kalau kita terus-terusan begitu, Bu, ingat. Darah merah harus lebih banyak dari plasma. Tapi kalau plasmanya di darah merah dihabisin sampai plasmanya keluar, otomatis ingat kalau darah merah berkurang, lebih kurang dari plasma. Kan yang bawa nutrisi makanan dan oksigen bukan plasma. Darah. Lah kalau darahnya lebih plasma lebih banyak dari darah merah, itu mah namanya bahaya. Tubuh nggak dapat nutrisi, nggak dapat oksigen, iya. Paham nggak? HB, tahu kan yang pengikat oksigen. HB itu tidak ada di plasma, HB itu ada di darah merah.
Ya, jadi jangan tuh paradigma yang salah itu kalau saya bilang. Menyedot darah sampai putih keluar. Itu memaksakan. Terus kalau yang gelembung-gelembung kita bekam itu apa biasa itu, Dok? Ada biasa. Apa karena lama di kop atau memang ada kelainan apa gimana? Enggak, itu karena cairan melepuh itu ada cairan di bawah kulit itu naik. Kalau plasma lain nama yang gelembung itu, Bu. Kalau di Itu Kalau plasma itu kayak minyak. Kalau di PBI bilangnya kelamaan di kop ya. Iya, Gimana? memang. Tapi itu bukan plasma, Bu Titi. Bu Titi. Iya. Bukan plasma. Kalau plasma itu ingat, plasma itu akan timbul kalau darah merah sudah berkurang. Dan itu biasanya orang leukemia banyak tuh kena plasma itu banyak. Kalau kita bekam tuh ternyata darah putih banyak tuh biasanya udah leukemia atau autoimun. Oke, kita jangan banyak plasma nih, ntar bulusi ngamuk lagi. Ayo kita lanjut sel. Yang penting ingat ya, kalau terlalu banyak ngebekam sampai darah putihnya itu keluar, ingat Anda sama aja memperpendek umur dia. Waduh. Berarti langsung di stop ya, Dok ya? Stop. Langsung berhenti. Gitu ya, oke. Oke, paham ya? Iya. Oke. Lingkungan kehidupan sel. Ini udah nih, terus lewat. Dasar mekanisme homeostasis. Oke. Dasar mekanisme homeostasis. Dasar mekanisme. Oke. Pertama, perubahan lingkungan internal. Internal itu di dalam tubuh. Merangsang sensor. Yaitu mengaktifkan respon pengembalian homeostasis, pengembalian keadaan tetap, membalikan perubahan ke homeostasis. Jadi ingat, kalau di lingkungan internal dalam tubuh kita itu sudah ada perubahan, mungkin organ dalamnya ada yang rusak, contoh oksigen dalam darahnya berkurang, terus apalagi ya, mungkin darah merahnya berkurang, ya kan? Apakah ada virus di dalam darah kita? Ingat, orang kalau pertama kali sudah ada masalah di lingkungan internal atau organ dalam, itu akan merangsang sensor. Pernah nggak ngerasa kita udah mulai sakit-sakit, badan kita ngilu-ngilu? Wah, ini udah mau sakit. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Sangat lah. Nah, sering. Ya, sering. Kejar target itu namanya. Mulai warning. Mulai ngedrop. Nah, maksudnya itu yang poin pertama. Jadi kalau orang udah mulai pegel-pegel, itu berarti sudah ada masalah di dalam organ tubuh kita, walaupun mungkin masih ringan. Paham ya? Kalau yang merasakan dingin-dingin itu gimana? Iya, betul. Greges. Kalau kata bilang greges. Greges. Apakah greges? Nah, itu ada kata-kata merangsang sensor. Sensor itu kedinginan, menggigil, ngilu, nyeri. Nenek-nenek. Saya nggak tahu ya kalau kurang duit apakah sensornya terangsang juga atau enggak, saya nggak tahu deh itu. Langsung hidup sensornya, Dok. Dompetnya sudah menipis, dia sensor langsung cing ya. Langsung warning. Kedua, respon pembentuk mekanisme homeostasis. Responnya ada adaptasi. Kalau misalnya responnya pembentuk mekanisme homeostasis, jadi gini. Yang poin kedua, Anda coba cubit di tangan Anda sendiri. Coba cubit. Atau jewer kuping. Sakit nggak? Enggak. Diukur. Atau apalah, misalnya cubit di sakit lah. Sakit lah. Oke, dulu. Tahan dulu. Semakin lama sakitnya berkurang nggak? Berkurang. Nah, itulah respon pembentuk mekanisme homeostasis dengan respon adaptasi atau adaptif. Cepat banget dok ngomongnya, kita bingung. Dok, kalau kayak gini dok, kan misalkan kayak kita lagi masas, ada suatu proses dia merasa sakit. Nah itu apakah masuk bagian dalam dasar mekanisme homeostasis? Jadi setelah dia udah melewati rasa sakit, dia kan merasakan relaksasinya. Iya. Gitu ya dok? Iya betul. Betul. Jadi kayak kalau ditotok itu seperti jarum kali ya dok ya?
Iya, jarum. Tapi kan lama-lama tuh jarum akan ada Iya, adaptasinya. lama-lama jadi merasa Iya. lebih nyaman Iya. gitu loh. Contoh ditusuk akupuntur pertama dia pegel, tapi lama-lama Awatan. hilang kan? Nah, lama-lama hilang. Tapi sebenarnya proses jarum itu nggak masalah ya dok ya berarti ya? Bukan Enggak. berarti ada pembuluh darah yang kenapa-napa gitu enggak dok? Kalau kita salah kalau misalkan kita nusuk nih dok, apakah dalam penusukan itu biasa ada kesalahan bikin orang lumpuh apa bagaimana dok? Enggak Apa ada. semua tusukan sama aja? Cuman Kecuali ibu nusuk. titik-titiknya aja. Kalau Sama. ibu nusuk Kalau meleset, paling nggak nyeri tambah hebat atau itu, tapi tidak sampai lumpuh. Kecuali ibu tusuk matanya dia. Nah, itu ibu malpraktek. Itu apa? Tusuk mata. Waduh, mata pencarian Iya. lagi. Ya, maaf. Ini. Tapi selama dia masih meleset, oke, nggak ada masalah. Ya. Berarti nggak Oke, apa-apa lanjut. ya. Iya. Nomor 3, adaptasi, penggabungan organisme dan lingkungan. Jika berhasil, survive. Jika gagal, disease atau penyakit atau morbidity. Morbidity itu penyakit bawaannya atau mortality, kematian. Nah, Bapak, ibu-ibu nih, bapak-bapak nggak ada sini sekarang. Bapak kayaknya yang ikut cuma ini doang tuh, PHP aja nih, nggak ada yang ikut. Jadi gini, kalau kita terapi seseorang dan berhasil dengan terapi, misalnya kita menterapi dengan inframerah, bagus. Bagus. Malah jadi suhu tubuhnya bagus, enak. Tapi saya pernah juga kasus, saya terapi inframerah itu anak. Pertama saya cek, saya bilang, ibu ini anak demam? Tidak, ternyata dia pakai paracetamol. Jadi kita agak salah gitu pada saat itu, karena kita tidak tahu, orang tuanya tidak memberikan paracetamol. Jadi saya pikir ini anak sudah turun demamnya. Ternyata turun demamnya hanya karena paracetamol. Nah, setelah kita kasih inframerah, ternyata dia tiba-tiba habis paracetamolnya, habis dia punya efeknya, Reaksinya. demamnya naik, dengan inframerah tambah naik, kejang dia. Itu pernah terjadi di klinik saya. Berarti kalau Dok, demam kuncinya itu gimana, nggak boleh pakai infrared itu dok? Iya dong, nggak boleh. Cuma kadang-kadang pasien kan nggak mau jujur. Iya. Iya, kadang ada yang diem gitu sih nutupnya. Terus Kejujuran diapakan pas, itu dok? ya otomatis kita kompres langsung. Saya tanya, Bu, ini dengan terjadinya terapi ini bisa kegagalan yang luar biasa, bisa sampai jadi penyakit, bisa jadi penyakit bawaan atau kematian, mortality. Morbidity itu penyakit bawaan, mortality itu kematian. Orang tuanya bilang, iya dok, saya lupa. Aduh, lupa. Kata-kata yang sangat gampang, lupa, RU, kayak apa. Berarti dia lagi dok. Ya. Ingat satu ya, homeostasis itu akan merangsang sensor. Homeostasis itu akan membentuk keseimbangan. Nomor 2 keseimbangan ya, karena mekanisme, ingat nomor 2 poinnya keseimbangan. Respon pembentuk mekanisme homeostasis. Nah, yang nomor 3 adalah adaptasi. Jadi ada 3 ya, merangsang sensor pertama, dua Keseimbangan. menciptakan keseimbangan atau homeostasis. Keseimbangan. Ketiga, adaptasi. Adaptasi. Kadang-kala kita udah terapi nih, masih nyeri. Saya agak-agak kesel juga sama penyakit. Oh ya sudah, di terapi nyerinya nggak berkurang, saya bikin lebih nyeri lagi sampai melewati batas ambang nyeri. Itu ada tekniknya. Jadi ibaratnya dikasih obat, itu racun kagak, nggak sembuh-sembuh. Oh saya bikin kasih racun lagi sampai racun itu tidak bereaksi. Ya, itu ada namanya tarik. Jangan bahas di sini kagak kelar, ntar saya ajarin. Makanya coba yang tabib dong, yang ikut sini tabib semua nggak nih? Ini pada mau dok, tapi masalah pembayaran mereka tuh minta dinego. Ngomong dong. Ya kan saya bilang pembayarannya kan dicicil. Ego. Ngomong dong, no. Cicil aja dicicil, tenang. Kalau mama udah pada curhat, disuruh kita yang ngomong langsung tuh ada dokter Jim. Jangan ke saya, ke Pak Iskan dan mau ketuanya. Udah kalau Pak Isma bilangnya sama dokter gimana tuh? Yang ada cicil aja, murah meriah.
Oh, Udah boleh dibilang tuh. Bu Siti, boleh diangsur kok, murah meriah Bu. Tuh. Kalau kalau Tapi kan tadi Istara, sarannya ke Istara. Jadi kita ya Istara, cicil di Istara. Istara dicicil nggak apa-apa Bu, santai aja. Oh, kan 5 tahun di Istara. Iya, kalau kita cuma setahun Bu. Iya betul. Iya. Jadi kita balik pembayaran ya. Betul. Oke. Mau nggak tuh? Boleh, Oke, boleh. Oke, Boleh. nanti dulu ini perkuliahan nih. Ntar masa dibilang waduh perkuliahan jadi nego nih. Oke. Ya udah ntar ngomong sama Pak Iskandar deh tuh, ya. Lanjut Pak Is. Saya harapkan orang Istara ini jadi tabib. Orang tabib jadi Istara. Nah, ini disebut water level homeostasis. Jadi ada keseimbangan daripada air. Kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Homeostasis water level in blood. Berarti ada keseimbangan air dalam darah. Yang sebelah kiri, water level drops below normal range. Masih normal tuh dia. Oke. Masih oke, nggak ada masalah. Baru dia ternyata pada saat dia mau naik, hipotalamus deteksi. Wah, ternyata ada yang tinggi nih konsentrasi di dalam darahnya. Nah, langsung jadi ada seperti konsentrasi yang berlebihan di dalam darah. Ingat satu hal ya, ibu-ibu. Kalau di dalam darah kita itu menjadi gumpalan darah, di mana darah itu menggumpal, hipotalamus akan merangsang haus. Dan di sini dibilang, hipotalamus craves itu menciptakan feeling, merasakan of thirst. Thirst itu haus. Atau di sini posterior pituitary release more ADH. The person drinks water, ADH stimulation kidney to reabsorb more water. Jadi ADH itu gunanya apa? Di saat dia mau kencing keluar, itu airnya itu diserap lagi. Orang kalau haus yang berlebihan, itu bawanya nggak mau kencing. Nggak mau kencing. Nggak mau BAK. Jadi dia menciptakan dua, hipotalamus menciptakan rasa ingin minum. Kedua, merangsang ADH, itu ada hormon, untuk menyerap air. Supaya dia tidak kencing. Di ginjal ya, bukan di kantong kemih. Kalau di kantong kemih tidak ada penyerapan air lagi. Itu pakai kantong. Tinggal buang. Mana ada kantong kemih menyerap air lain? Nggak ada ceritanya. Ini nyerapnya di ginjal. Makanya orang yang jarang minum gagal ginjal. Karena hormon ADH terlalu berlebihan akan menciptakan renal failure, gagal ginjal. Oke, saya minum dulu lah daripada kita masalah di ginjal. Saya juga minum, Dok. Kalau saya aus kebanyakan ngomong. Sama, Dok. Lanjut. Jadi ingat ya, hipotalamus merangsang dua, merangsang dia tidak mau kencing, merangsang dia aus. Lalu baik sebelum balik ya sebentar. Merangsang tidak kencing ya? Iya. Nah, yang di bawah water level in blood. Oke, yang di bawah. Water level rises above normal range. Berarti itu masih normal. Baru hipotalamus mendeteksi low solute concentrate. Jadi low itu lambat ya. Nah, dia merangsang lagi pituitary hormon ADH. Sehingga melambatkan penyerapan air. Nah, jadi kalau air itu ternyata sangat rendah konsentrasinya juga, otomatis dia akan merangsang ini apa sih? Pais ini ada figur 3206, nggak bisa kebuka ya? Oke. Reabsorb less water. Oh iya, tadi ketutup soalnya. Jadi pada saat dia melihat deteksi low solute concentration, jadi melihat konsentrasi di dalam darahnya itu terlalu rendah, berarti darahnya cair, ya, darahnya cair, banyak air di dalam darah.
itu akan merangsang ADH untuk kok merangsang air. Jadi di dalam darah kita kandungan airnya berkurang. Kalau tadi kan darahnya menggumpal, kalau ini kandungan airnya berkurang, dia akan saya salah Pak. Hipotalamus deteksi low solute concentrate. Jadi kalau kadar air, sebentar. Ini, jadi gini intinya, pada saat di dalam darah itu dia sudah mendeteksi, hipotalamus mendeteksi cairan itu terlalu banyak, ya. Jadi ibaratnya apa? Low solute itu kandungan di dalam darahnya itu tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak, berarti darahnya nggak menggumpal encer. Itu dia akan melepaskan hormon ADH supaya ginjal itu dalam menyerap air itu dikurangin. Karena di dalam darahnya udah kebanyakan air, maksudnya seperti itu. Ngerti nggak, Bu? Ulang. Jadi kalau di dalam darah kita itu kandungan airnya terlalu banyak, di mana darah itu menjadi encer, itu akan membuat hipotalamus mengeluarkan hormon ADH yang berguna untuk, jadi ADH ini kerjanya dua, Bu. Bisa membuat dia kencing lebih banyak, menyerap air di dalam ginjal itu lebih banyak, atau membuat penyerapan air dalam ginjal itu semakin kurang, tergantung kondisi. Kalau air di dalam darah itu terlalu banyak, otomatis penyerapan air di ginjal itu dikurangin karena dibiarkan kencing. Tapi kalau misalnya dalam tubuh kita kandungan air, water level in blood-nya itu kurang, berarti penyerapan air di ginjal lebih banyak. Ngerti nggak maksudnya? Nah, yang bikin rusak ginjal itu adalah kurangnya kadar air dalam darah. Dengan kata lain, kalau orang gagal ginjal itu biasanya ginjalnya itu bekerja keras menyerap lagi air dalam ginjal. Jadi berusaha menyerap. Kalau dia terlalu banyak kerjanya menyerap air terus dalam ginjal, itu lama-lama gagal ginjal. Tapi kalau ginjalnya itu kerjanya di biringan, tidak menyerap air lagi dalam ginjal, itu malah lebih bagus. Paham nggak kira-kira? Jadi kurang minum menyebabkan gagal ginjal. Ya. Oke, lanjut Pais, lanjut. Setengah dua. Saya hubungi Bu Lucy ya. Setengah dua siap-siap. Nah, ini negatif feedback. Umpan balik negatif melawan perubahan awal dan digunakan secara luas untuk mempertahankan homeostasis. Pertama ada reseptor dirangsang. Ya kan, ada rangsangan reseptor, stimulus. Kedua integrator, itu ada di otak, dia kasih pesan. Oke, ini dapat pesan nih Pak. Pesannya kenapa? Keseimbangan ada yang kurang, Bos, lapor. Nah, lalu setelah otak itu mengolah, jadi efektor. Nah, efektor itu adalah muscle of brain. Jadi dia memberikan reaksi. Oke, kamu harus lakukan itu. Efektor. Nah, setelah itu respon. Responnya apa? Apa yang harus dilakukan respon? Sistem outputnya bagaimana? Jadi efektor itu apa yang dia mau lakukan, habis itu respon. Jadi reseptor, integrator diolah, habis itu efektor apa yang dia mau lakukan dan respon. Gitu. Itu mekanisme feedback dari homeostasis. Ya. Lanjut. Oke. Pertama adalah stimulus, turun ke sensor ke kontrol itu di otak, baru efektor, baru lagi ke stimulus. Atau misalnya dengan kata lain, temperatur tubuhnya 37 derajat, baru nervous cells, insting sama brain itu bisa memanas. Nah, biasanya, ya kan, udah mulai. Dan temperatur regulasi di otaknya udah mulai main. Nah, kalau dia terlalu panas, otak itu akan memerintahkan kejar keringat untuk mengeluarkan cairan, gitu.
Itu. Nah, itu mekanismenya ya. Jadi intinya stimulus itu apa? Oh, panas tubuhnya tinggi. Terus nerve cell itu sensor. Sensornya bagaimana? Oh, sudah mulai hangat nih. Kontrol itu apa? Di otak. Nah, otak itu akan memberikan pesan kepada kelenjar keringat untuk keluar keringat supaya menurunkan temperatur. Nah, seperti itulah ini mekanismenya. Oke, lanjut. Nah, ini stres itu adalah rangsangan. Stres itu kata lain rangsangan. Stres baru ke sensor ke kontrol center lari ke efektor, baru ke intensifis. Intensifis itu ibaratnya sudah ada respon ya sebenarnya namanya, baru ke stres. Lanjut berikutnya. Ini cuma bagian untuk masalah mekanisme homeostasis. Homeostatic regulation of childbirth to positive feedback. Nah, jadi pertama uterine contraction. Jadi rahimnya berkontraksi nih ceritanya. Baru terjadi pressure of fetus on the uterine wall. Jadi ada penekanan dari janin ke dinding rahim. Setelah itu, nerve endings in the uterine will carry afferent message to the hypothalamus. Nah, habis itu saraf nerve endings in the uterine, jadi saraf di rahim itu memberikan suatu pesan ke otak. Ini ada penekanan. Kemudian dari hipotalamus dia memproduksi atau melepaskan hormon oksitosin di dalam darah. Kemudian increase habis hormon oksitosin keluar, baru increasing strength of the uterine contraction. Ingat, hormon oksitosin itu adalah sebentar saya buat aturannya. Jadi uterine contraction itu adalah stres atau stimulus atau suatu rangsangan. Oke. Kemudian pressure of fetus itu adalah apa namanya? Kalau uterine kontraksi itu adalah pencetus daripada rangsangan. Pressure on fetus on the uterine wall itu adalah reseptornya. Jadi dia merasakan, ada penekanan nih di dinding rahim. Oke. Nah, baru pas ada penekanan pada dinding rahim, dikasih pesan ke otak, hipotalamus, diolah sebagai regulator. Oke. Setelah itu, otak memberikan pesan, melepaskan hormon oksitosin di dalam darah. Itu adalah efektor, persiapan. Oke, kita mau melakukan suatu aksi. Ingat, oksitosin itulah hormon untuk menyusui. Seseorang yang ingin susah persalinan, bila kita merangsang hormon oksitosin, itu akan mempercepat persalinan. Jadi kalau misalnya hormon oksitosin itu biasanya kita merangsang dengan diputin susu seorang ibu yang sedang hamil, itu mempercepat. Nah, kemudian adalah increasing strength of uterine contraction. Jadi pada saat hormon oksitosin keluar, hormon menyusui keluar, dinding rahim langsung, jadi darah itu lari ke dinding rahim supaya melakukan kontraksi. Nah, setelah dia melakukan kontraksi, terjadi intensifis. Ya, itu jadi persalinan. Kalau dia tidak terjadi persalinan, dia balik lagi ke atas. Sampai anak itu keluar. Nah, biasanya kalau perputaran itu, badan itu nggak keluar-keluar, biasanya dokter bilang, oke, cukup. Ibunya udah nggak kuat, sesat. Tapi kalau dia bisa, pas di intensifis, udah dia keluar. Nah, itulah bagan homeostasis. Pusing ya? Tapi ntar pusingnya nanya, ntar aja pusingnya. Ini soalnya mau ngejar bulu sih. Tapi nanti saya akan nanya loh. Tenang aja. Positive feedback in koagulan. Koagulan itu darah menggumpal. Ya. Pertama, rangsangannya apa? Break in blood vessel wall cause bleeding. Jadi ada perdarahan ya. Di apa sih namanya? Di dinding pembuluh darah. Mungkin damage cells release chemical. Jadi pas ada perdarahan, luka,
ya kan, lalu tubuh itu akan mengeluarkan zat-zat kimia. Ya, biasanya zat kimia itu, zat hormon itu prostaglandin, bradikinin, serotonin. Nah, habis itu di clothing, begins, penutupan. Terusnya additional chemical release. Chemical release itu maksudnya apa? Itu adalah kimia yang menciptakan radang. Nanti saya akan bahas deh. Peradangan itu. Nanti tanya sama saya ya, Bu Siti ya. Hadir. Dokter ingetin nih dok. Pada saat proses perdarahan, itu ada zat kimia yang keluar. Zat kimianya apa aja? Nanti saya akan kasih tahu. Ya. Oke? Ulang-ulang. Jangan diulang. Ini cepet-cepet ini, Bu Siti. Kedengeran nggak suara saya, Bu Siti? Kedengeran. Nah. Tapi kemarin, Dok, yang kemarin Ya. dokter kirimin kita PDF itu kosong, Dok. Ya, Rusak itu yang kata sekarang file. itu yang baru, Oh, itu ini yang yang sekarang baru. ya? Iya, itu. Oke. Lanjut, potensial aksi. Jika terdapat pada sel saraf neuron akan menyebabkan perubahan permeabilitas membran saraf atau tanda panah aliran ion sodium natrium masuk ke dalam neuron menghasilkan respon depolarisasi yang menyebabkan aliran masuk ion natrium lebih lanjut potensi aksi. Oke, gini dah. Ini kan kalau ngomong ini pusing palanya. Aduh, ini apa nih reaksi permeabilitas? Jadi gini, permeabilitas itu di mana aliran ion dari dalam dan keluar sel atau dari dalam keluar sel itu menjadi lebih gampang. Itu permeabilitas. Gampang masuk, gampang keluarnya. Paham nggak? Membran saraf, membran sel saraf. Nah, kalau aliran ion natrium itu masuk ke dalam neuron, menghasilkan respon depolarisasi yang menyebabkan aliran ion Na lebih lanjut, itu jadi potensi aksi. Jadi ingat, kalau sodium atau natrium itu dalam darahnya itu masuk ke dalam sel saraf, otomatis itu akan menyebabkan terjadi potensial aksi. Makanya orang yang kurang makan garam, tapi jangan berlebihan. Berlebihan malah tambah tinggi potensi aksi, malah jadi hipertensi darah tinggi. Kalau orang kurang ion natrium atau kurang makan garam, itu akan menyebabkan kelemasan. Sel sarafnya menjadi apa ya? Jadi lemah. Gitu. Paham ya? Lanjut, Faiz. Ya, terima kasih. Udah. Habis Udah, ya? itu dulu. Pusing ya? Ada yang mau konsultasi tuh dok. Burkon kemarin habis kecelakaan tuh dok. Waduh. Oh iya, kecelakaan ya katanya. Kok bisa? Gimana tuh? Kon, ngomong Kon. Ngomong dong, kita dapat ilmu. Halo. Mana ini bocah? Oke. Bocah mana ya? Nyalain aja videomu Kon. Biar tahu. Gelap di Lihat lukanya juga, coba lihat. Nggak ada luka kok, nggak ada injury kok, nggak ada. Oh, luka dalam. Nggak ada. Jadi gimana, Mas Purko? Gini dok, ceritanya dok, kemarin itu pas di Bekasi, saya ngengkol motor dok. Nah, habis itu sakit, kayak dia tuh kayak ada linu di tulang paha luar dok. Setelah jatuh, setelah kecelakaan? Bukan, ngengkol aja dok, ngengkol motor. Oh, ngengkol motor. Ya, Nah. oke. Terus dari mana ke mana sakitnya? Dari itu ke Dari apa? jalan itu kurang fleksibel dok. Dari bokong atau dari pinggang atau dari paha? Nah itu dari paha luar itu dok. Paha luar, tulang paha luar itu dok. Oh iya. Nah habis itu udah nyampe, akhirnya saya ini dok pulang ke Lampung naik motor. Tapi udah cedera. Udah cedera. Oke. Ya kirain kan biasa aja sih. Nah akhirnya pas nyampe sini dibawa tidur sebentar, udah jalannya udah kencot, udah kayak apa ya, kayak orang mensle gitu dok, kaki dok, kayak orang ayan. Sekarang posisi kamu pas dari mana nih? Dari Bekasi naik, Bekasi udah cedera, habis itu Bekasi ke Lampung, habis itu Lampung balik ke Jakarta lagi. Enggak dok, masih di Lampung ini posisi. Oh, berarti kamu ada cedera itu di saraf iskalgia, mungkin nerv saraf di
plexus atau simpul saraf di lumbal, itu kena di lumbal 43, 45. Iya. Waktu kamu lagi ngengkol, posisi pinggang kamu nggak tepat. Jadi kan kalau ngengkol itu kan lututnya kan nekuk kan. Nah, Iya dok. yang paling berbahaya waktu ngengkol itu adalah jangan kita membungkuk. Ngengkol itu harus kita tegak. Cuma kadang-kala kalau ngengkol kan kita pasti megang stang. Itu nggak boleh sebenarnya. Nah, jadi pada saat dia membungkuk, otomatis pada saat dia membungkuk pun otot-otot dan plexus saraf di lumbal 345-nya udah stres, udah tekanannya kuat. Habis itu diberikan beban lagi dengan tekanan dia dorong itu engkolnya, tambah lebih berat lagi, cedera deh itu. Nah, jadi kamu harus diakupunktur di BL ya 22, 23, 24 sama ditekan tuh lumbal kamu. Yang saya pernah ajarin kemarin tekan ke dalam. Ceritanya itu kemarin udah dipijit dok, udah dipijit 2 kali, alhamdulillah udah baikan. Nah sekarang ini tinggal ini larinya ke lutut sama telapak kaki. Iya, itu kena saraf lumbal 345, memang larinya ke saraf kaki. Jadi kayak panas pedes cabein gitu ya? Iya dok, nah, di telapak kaki kayak gitu, lututnya sama kayak gitu dok. Ya udah deh, soalnya kan kita ke Jakarta deh udah. Kita beresin bubar, tapi jangan pakai motor ke Jakarta, bagaimana ceritanya? Itu terapi mandirinya apa dok kira-kira itu? Itu nggak bisa terapi mandiri Pak, itu harus dipukul lumbal 2345 supaya dia punya tulang lumbalnya masuk ke dalam itu. Nggak bisa dia ngegetok sendiri, nggak bisa. Atau dipukul-pukul sih bisa, cuma nggak terlalu efektif, harus dari orang luar, nggak bisa terapi mandiri, nggak bisa. Jadi harus ditepuk Pak, pinggangnya harus ditepuk gitu supaya masuk ke dalam gitu. Di lumbal berapa dok? Lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4 sampai lumbal 5. Oh ya oke. Oke. Jelas kan? Udah. Oke. Sekarang untuk konsumsi cuma gamat aja dok. Gamat iya, tapi ingat ditekan. Jadi ini semua juga nih para ibu-ibu nih, walaupun belajar tentang stikes istara, tapi kita ajarin sedikit tabib ya. Kalau orang sakit dari pinggang sampai ke telapak kaki dia bersifat nyeri dan di telapak kaki itu seperti dicabai, udah pasti 99,9% itu saraf iskalia yang di lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4, lumbal 5 itu adalah tulang pinggang itu sudah kejepit. Di bawah ginjal ya dok? Iya, jadi letaknya itu sama dengan BL 21, 22, 23, 24. 25 ditekan itu. BL 22, 23, 24, 25. 22, 23. Dari 21, 22, 23, 24, 25 lah kira-kira. Itu ditusuk, dibekam, dipukul sedikit biar masuk ke dalam tulangnya. Itu kayak tulangnya meleset keluar itu. Dipukul seperti cara dokter tangan di kepal ya? Iya, makanya kalau nanti belajar tabib yang penting harus magang. Kalau magang nggak bakal ngerti deh. Iya dok. Ya, oke. Udah cukup itu aja kali. Ini kasihan Bu Lucy, ntar ada baby, kita kelamaan lagi kasihan baby ya. Kita tutup dulu ya, semuanya ya. Nanti kalau ada pertanyaan, tanya di WA. Oh iya Pak Iskandar, kita nanti mau buat itu enaknya Q&A deh Pak. Bagus deh kayaknya deh. Kita coba buat Q&A deh kalau aku bilang. Boleh dok, nanti sudah saya pikirkan. Ya. Jadi Q&A-nya adalah gini Pak. Di mana para peserta entah dari stikes istara, dari tabib itu akan mendengarkan trik-trik dan tips di YouTube. Kita peragain sekalian biar dia tahu, ya kan? Oh. Boleh dok, siap. Iyalah. Oke deh. Cepetan balik ke Jakarta kan? Iya. Baik. Oke, saya tutup dulu ya Pak Isya, semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali deh ke Bu Lucy ya. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih.